كربي كل من صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه يا عالم الزيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي النبي المصطفى ابن جمجم والصفا من تعالى صرفا كل من صلوا عليه أبو بكر وعمر نورهم يجل القمر من بغتهم في سقر والنبي يغضب عليه على بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي ومتاقي جوج البتول ابن عمي للرسول من تحكم في القبول والنبي يرضى عليه ومتقوا أهل النورين من تزوج قمرين من تحكم في الخيرين والنبي يرضى عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلي بيته أجمعين خصوصا إلى سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر فقيه المقدم محمد بن علي بعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق خلق لحكمة وطاع عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang Nabi Musa alaihi salam. Kita sampai ke fasal atau bab yang paling akhir, yaitu membahas pertemuan Nabi Musa dengan al-abd as-salih, ya, seorang hamba yang soleh. Nah, kisah ini bisa kita temukan di dalam surat Al-Kahf. Itu mulai ayat 60 sampai berakhir dari kisahnya. Ya, surat Al-Kahf.
Nah, surat Al-Kahf ini istimewa. Surat Al-Kahf ini ada isyarat-isyarat tentang asyratu sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nabi hubungkan antara surat Al-Kahf dengan Dajjal. Jadi Nabi hubungkan itu. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasul bersabda, man hafiza asyra ayatin min awali suratil kahf usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahf. Riwayat yang lain akhir surat Al-Kahf. Ada 2 riwayat ya. Yaitu riwayat pertama menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, riwayat kedua akhir daripada surat Al-Kahf ya. Maka dia dijaga dari Dajjal. Apa hubungan surat Al-Kahfi dengan Dajjal? Sehingga Nabi menghubungkan orang yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahf, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah Dajjal. Karena yang pertama kita harus tahu bahwa secara keseluruhan surat Al-Kahf ini memiliki isyarat-isyarat terkait tanda-tanda hari kiamat. Kalau kita mau bahas lebih rinci lagi, ada satu bidang ilmu namanya fiqh tahawulat, fikih transformasi, yang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, ilmu ini bukan memprediksi waktu terjadi hari kiamat, itu ilmunya Allah, itu ilmunya Rasul. Kita gak bisa memastikan itu. Tapi ilmu ini hanya mengajarkan cara menyikapi fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Itu menurut saya gak ada masalah. Yang jadi masalah sudah ada yang menentukan tahunnya, tanggalnya. Nah, ini yang jadi masalah. Apa isyarat-isyarat di surat Al-Kahf tentang tanda-tanda hari kiamat? Kalau kita membaca, apalagi disunahkan ya di malam Jumat untuk membaca surat Al-Kahf, Rasul mengatakan siapa yang membaca man qara'a surat Al-Kahf, membaca surat Al-Kahf di malam Jumat, Allahu lahu, Allah berikan cahaya kepadanya min baitihi, dari rumahnya terhubung cahayanya sampai ke Baitil Atiq. Baitil Atiq itu Ka'bah. Nah, itu sunnah. Isyarat tentang hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat di surat Al-Kahf. Yang pertama ada cerita Ya'juj wal Ma'juj. Ya'juj wal Ma'juj itu makhluk yang akan muncul di akhir-akhir ya, masuk ke tanda kiamat besar. Ulama membagi tanda kiamat ada 3, ada kecil, ada sedang, ada besar. Tanda kiamat kecil itu lahirnya Rasul Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad lahir itu sudah masuk kepada tanda kiamat kecil. Ada yang pertengahan, banyak pertengahan. Misalnya pasar menjadi dekat, kemudian waktu terasa singkat, ya, itu bagian dari tanda-tanda kiamat sedang yang jumlahnya sangat banyak. Nah, tanda kiamat besar yang paling awal itu adalah munculnya Imam Mahdi dan Dajjal. Itu sudah masuk ke fase tanda kiamat besar. Dan nanti turunnya Nabi Isa dan munculnya makhluk yang bernama Ya'juj wal Ma'juj. Nah, Ya'juj wal Ma'juj sudah diceritakan di surat Al-Kahf. Kisahnya bersamaan dengan Zulkarnain. Ya.
Kalau Dajjal tidak diceritakan di dalam surat Al-Kahf, tapi isyarahnya ada. Isyarah fitnah Dajjal itu ada. Kemudian ada cerita perjumpaan Nabi Musa dengan seorang hamba yang soleh. Tidak disebut namanya di dalam Al-Quran, di surat Al-Kahf. Akan tetapi para mufassirun secara mayoritas menafsirkan itu adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir ini juga memiliki hubungan dengan tanda-tanda kiamat. Terlepas perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Sebagian ulama mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Ini pendapatnya Imam Bukhari, pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama lain. Tapi ada juga sebagian ulama masih meyakini Nabi Khidir hidup. Dan ini juga ulama-ulama besar ya. Di antaranya yang mendukung pendapat ini ada Ibnu Arabi, Al-Imam Ibnu Arabi. Ada juga Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naqsyabandi, ulama Indonesia yang tersohor di zaman itu sebagai ulama besar di Makkah, namanya Syekh Mahfud Termasi. Itu mendukung pendapat ini, bahkan menulis kitab Inayatul Muftakir bima yata'allaqu bi Sayyidina Khidir, membahas tentang Nabi Khidir. Bahkan dalam satu riwayat Imam Nawawi juga mendukung pendapat ini. Jadi masalah khilafiyah ya, yang percaya bahwa Nabi Khidir sudah meninggal gak ada masalah, gak ada sangkut paut dengan masalah akidah, masalah usul, gak perlu dipertentangkan. Ada juga sekelompok ulama, khususnya golongan para asfiyah dan muhaddits juga banyak, juga meyakini Nabi Khidir masih hidup. Nah, jadi ada dua pendapat. Nah, isyarat Nabi Khidir juga disebutkan di surat Al-Kahf, yaitu perjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hubungan Nabi Khidir dengan tanda-tanda kiamat, bahwa Nabi Khidir itu disebutkan dalam kitab Inayatul Muftakir karya Syekh Mahfud Termasi yang ditahqiq oleh Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham, bahwa yang membunuh Nabi Khidir adalah Dajjal. Yang membunuh Nabi Khidir adalah Dajjal. Kemudian ada isyarat-isyarat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi diceritakan di surat Al-Kahf, Allah tidurkan ya, 300 tahun lebih, kemudian bangkit. Nah itu seperti simulasi hari kebangkitan ya, jadi isyarat-isyarat tanda-tanda kiamat dan hari kiamat itu ada di dalam surat Al-Kahf. Adapun Dajjal, Nabi sebutkan siapa yang menghafal surat Al-Kahf 10 ayat di bagian awal atau di bagian akhir, dijaga dia dari fitnah Dajjal. Saya sudah mentadaburi ya, dan juga menukil dari pendapat para ahli tafsir. Kenapa Nabi kaitkan ma'alagah baina suratil Kahf wa Dajjal? Apa hubungan antara surat Al-Kahf dengan Dajjal atau fitnah Dajjal? Karena di 10 ayat awal, kalau kita perhatikan itu berbicara tentang masalah keimanan, berbicara tentang masalah harta duniawi, perhiasan duniawi, berbicara tentang masalah ilmu, dan berbicara tentang masalah as-sultah, kekuasaan. Ternyata inilah hubungannya surat Al-Kahf dengan iman, kekayaan, ilmu, dan kekuasaan. Karena fitnah yang dibawa oleh Dajjal 4 hal tersebut. Ada fitnatul iman, fitnah iman, diuji keimanan kita. Tidak sedikit orang yang mengikuti Dajjal yang imannya tidak kuat ya. Dajjal ketika menunjukkan hal-hal yang luar biasa, bisa menurunkan hujan, bisa berpindah tempat,
dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat, bisa menghidupkan orang yang mati bahkan. Nah, ini sebagai ujian keimanan. Siapa yang imannya tidak kuat pasti ngikut. Awalnya dia mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, puncaknya dia menyatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, Dajjal sendiri penafsirannya sangat banyak. Ada yang mengatakan dia adalah kelompok manusia. Ada yang menyatakan sistem. Ada yang mengatakan adalah sesosok makhluk. Ya, tafsirannya banyak. Namun hadis-hadis yang berkaitan dengan Dajjal itu hadis-hadis yang sahih. Bahkan Imam Nawawi menyatakan derajatnya hampir mutawatir. Ya, diriwayatkan secara besar-besaran dengan jumlah periwayat yang sangat banyak. Itu disebut dengan mutawatir. Nah, inilah hubungan antara surat Al-Kahf dengan Dajjal. Karena surat Al-Kahf itu membahas juga masalah iman. Nah, Dajjal membawa fitnatul iman, juga harta, kekayaan. Dajjal juga memberikan fitnah kekayaan. Yang ikut saya kaya, mau apa, emas dikasih. Itu fitnatul mal, fitnah harta. Kemudian Dajjal membawa fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Itu juga diceritakan di surat Al-Kahf. Ya. Dan terakhir adalah fitnah as-sultah, kekuasaan. Makanya diceritakan di situ, kalau kita menganalisa secara mendalam, di situ ada membahas seorang raja yang soleh, dan di situ juga ada membahas raja yang tidak soleh, yang jahat, dan raja yang kafir. Jahat dan kafir. Itu raja yang hidup di masa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu hijrah, menghindar dari raja tersebut karena dipaksa untuk menyembah berhala oleh rajanya, oleh penguasanya. Di satu sisi diceritakan raja yang baik. Siapa itu? Dzulqarnain. Nah, inilah yang memiliki hubungan kolerasi antara surat Al-Kahf dengan Dajjal. Baik. Kita masuk ke pembahasan. Jadi kita sampai ke bab pertemuan Nabi Musa dengan seorang hamba yang soleh. Ini kisah sangat masyhur dan hikmahnya sangat banyak. Dimulai ayat 60 di surat Al-Kahf. Ya, ayat 60. Jadi diceritakan setelah Nabi Musa mendapatkan satu prestasi besar, ya, menghancurkan rezim Firaun. Firaun kerajaannya runtuh, bahkan pasukannya musnah beserta Firaun. Itu satu prestasi yang dimiliki oleh Nabi Musa, ya, menghancurkan rezim Firaun. Setelah hancur rezim Firaun, Nabi Musa berkhutbah, berpidato. Ya, ada satu waktu beliau berpidato. Ini riwayat tersebar di dalam kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir Al-Quran. Ketika beliau berpidato, ada satu orang mengatakan, wahai Nabi Musa, siapa manusia yang paling pintar, paling pandai, paling alim di zaman kita saat ini? Maka Nabi Musa, ya seorang nabi, wajar. Nabi Musa mengatakan, ya saya. Karena beliau seorang nabi, dan nabi itu kecerdasannya di atas rata-rata manusia. Ternyata ditegur oleh Allah. Ini juga harus di-recheck lagi ini. Apakah benar riwayat ini riwayat yang kuat? Saya sampai sekarang belum ada waktu mau koreksi atau mau memeriksa. Ya, sekalipun ini riwayat tersebar banyak dalam kitab tafsir, tapi ada hal yang tidak menyenangkan hati ketika membahas para nabi yang suci, yang mulia. Kemudian di situ kesannya seakan-akan membanggakan diri. Ya, ini hasya wa kalla.
Para nabi itu hatinya paling bersih dari semua manusia. Gitu. Apalagi ada redaksi kalimat Allah menegur. Ini butuh penterjemahan. Tegur itu kan melakukan kesalahan. Ya. Nah, ini nanti ada satu pembahasan khusus terkait riwayat ini. Tapi saya jabarkan sesuai yang termaktub di dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Ya. Ditegur Nabi Musa bahwa ada yang lebih alim, kata Allah Ta'ala, ada yang lebih pandai dari dirimu. Kau pergi cari dia, kata Allah. Dia berada di Majma'ul Bahrain, di satu tempat yang bertemunya dua lautan. Maka dari situlah Nabi Musa mulai melakukan perjalanan untuk mencari sosok orang yang Allah nyatakan sebagai orang yang paling alim di zaman itu, yang kealimannya melebihi Nabi Musa alaihi salam. Maka mulailah perjalanan. Disinilah awal cerita yang disebutkan di dalam surat Al-Kahf ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika Nabi Musa berkata kepada fatahu, pelayannya, atau terjemahan lainnya muridnya. Secara bahasa di sini menyebutkan dengan kata fata, pemuda. Jadi ini murid yang masih muda. Murid yang masih muda. Ulama tafsir mengatakan bernama Yusa' bin Nun. Ya, Yusa' bin Nun. Pemuda tersebut yang menemani Nabi Musa. Kata Nabi Musa kepada muridnya, la abrahu hatta abluga majma'al bahrain au amdi hukaba. Saya akan terus melakukan perjalanan ini hingga saya mencapai tempat bertemunya dua lautan, atau saya akan berlalu berabad-abad, atau 80 tahun atau 70 tahun. Saya akan jalan terus untuk mencari guru tersebut. Di sini ada satu hikmah besar. Saya sebut dengan al-qanun at-ta'allumi, undang-undang di dalam belajar ilmu agama, ilmu yang suci, ilmu agama Islam. Apa itu? Ilmu itu lebih berkah jika murid yang mencari guru, murid yang mendatangi rumahnya guru, bukan guru yang datang ke rumah murid. Kecuali ada keadaan-keadaan yang memang tidak memungkinkan, ya. Mungkin anaknya itu sakit atau ada uzur-uzur lainnya, sehingga sang guru itu dipanggil ke rumah murid untuk mengajar. Kita kenal dengan istilah zaman guru privat. Ya. Itu tidak salah. Ya. Jika keadaan-keadaan tertentu kita kondisinya memang harus seperti itu. Tapi saya berbicara nilai keberkahan yang lebih jika murid yang mendatangi tempat sang guru di rumah. Ini juga seperti mendatangi di sekolah, mendatangi di pondok pesantren, sama. Gitu. Jadi konsepnya begitu, karena Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi, dan itu tidak instan. Itu perjalanan panjang, bukan perjalanan singkat. Artinya untuk meraih ilmu itu, mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang baik, itu ada usaha keras, ada perjalanan, ada perjuangan. Itu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Makanya di sini kan ada maqalah, ada satu ungkapan pernyataan dari Imam Malik. Imam Malik, imamu dari Hijrah yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Beliau pernah menyatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Didatangi, artinya kita yang datang untuk menuntut, untuk mencari, bukan ilmu yang mendatangi kita.
Man lam yakun ya'lamu dha falyas'al, man lam yajid muallima falyarhal. Nah, orang yang tidak mengetahui sesuatu hendaknya dia belajar. Hendaknya dia bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak memiliki guru, jangan diam. Berusahalah untuk mencari guru, untuk belajar. Itu yang dikatakan oleh Sahibu Zubat, ya. Man lam yajid muallima falyarhal. Siapa yang tidak mendapati guru, hendaklah dia berangkat cari guru. Berangkat. Coba lihat Nabi Musa, seorang nabi loh. Seorang nabi. Tapi undang-undang belajar ini, al-qanun at-ta'allumi ini juga berlaku kepada beliau sebagai pelajaran kepada kita. Itu. Bisa saja Allah tanpa menyuruh untuk melakukan perjalanan, Nabi Khidir hadir langsung di depannya, bisa. Sangat mudah. Tapi di sini diajarkan undang-undang, aturan. Aturan untuk ilmu ya seperti ini. Itu. Gak bisa santai. Ya, gak bisa santai. Kalimat yang diawali di sini menggunakan wa'idh. Ada idh, ada idza. Kalau idh di sini maknanya adalah zarfuz zaman lil madhi. Ini dari kajian bahasa Arab. Ada satu tokoh besar di Mesir namanya Ibnu Hisham al-Misri. Mengarang kitab Muqnil Labib an Kutubil A'arib. Ya, Ibnu Khaldun memuji beliau. Ibnu Khaldun salah satu tokoh sejarawan, ahli sosiologi yang menulis kitab Muqaddimah, yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, pernah menyatakan, mazilna nahnu bil Maghrib. Kami ini tinggal di Maghrib, di Maroko. Nasma'u annahu zahara. Kami mendengar bahwa telah muncul di Misra, di Mesir, alimul Arabiyah, salah satu ulama yang pakar di bidang bahasa Arab. Anha min Sibawi, bahkan dia jauh lebih pakar dari Imam Sibawi. Imam Sibawi salah satu tokoh ahli bahasa Arab nomor 1 di zamannya, yang ada di Persia di zaman itu. Kata Ibnu Khaldun, dia lebih ahli nahu dari Imam Sibawi. Yuqalu lahu Ibnu Hisham. Biasa disebut namanya Ibnu Hisham. Ibnu Hisham membahas perbedaan kata idh, idza, in. Kalau idh, zarfuz zaman lil madhi. Dalam bahasa Al-Quran, jika ada lafaz idh itu menyebutkan apa? Keterangan waktu di masa lampau. Artinya apa? Wahyu ini yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kisah-kisah yang terjadi di masa lampau. Jadi Nabi ceritakan kisah Nabi Musa, berarti Nabi sedang menghikayatkan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Maka kalau diterjemahkan, ingatlah pada waktu itu. Biasa begitu diterjemahkan. Ingatlah pada waktu itu, berarti masa lampau. Itu idh. Ingatlah pada waktu itu Nabi Musa pernah mengatakan, berarti peristiwanya sudah terjadi. Nabi hikayatkan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi Nabi sedang menghikayatkan sejarah, sirahnya Nabi Musa. Tapi kalau ada kata idza, itu zarfuz zaman lil mustaqbal. Idza, ya, itu adalah keterangan waktu yang akan terjadi di masa depan. Entah durasi waktunya, masa depannya berapa lama, yang pasti peristiwa ini kalau dibahasakan di dalam Al-Quran itu sedang menginformasikan peristiwa yang akan terjadi dan pasti terjadi. Akan dan pasti terjadi. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Ayat ini ketika turun kepada Rasul, kejadian yang disebutkan di ayat itu belum terjadi. Makanya diterjemahkan apabila telah datang pertolongan, maknanya telah datang bukan membahas sesuatu yang terjadi, tapi akan datang. Dalam ilmu nahu itu ada kaidah itu, menyebut fi'il madhi tapi maksudnya fi'il mudhari atau mustaqbal, karena idza itu adalah keterangan waktu yang akan terjadi di masa depan. Jadi terjemahan yang paling benar itu apabila pertolongan Allah akan datang, dan itu pasti, dan juga akan dibebaskan kota Makkah. Berarti sedang membahas apa? Masa depan. Karena ketika ayat ini turun, kota Makkah belum dibebaskan oleh Nabi. Itu sekitar tahun 8 Hijriah pembebasan itu, Fathul Makkah sebutnya. Tapi ayat ini menginformasikan pasti akan terjadi di masa depan. Kemudian ada in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, ini mengandung makna jawab syarat. Ada syak di situ. Bukan satu kepastian dalam tanda kutip, bukan artinya Allah, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian, ya. Bukan menolong Allah di situ. Itu ditakwilkan menolong agama Allah. Hakikatnya Allah tidak perlu pertolongan termasuk agamanya, tapi itulah hukum untuk pembuktian iman. Kita nyatakan iman, ya harus ada bukti. Nah, di sini ada mungkin ada orang yang ragu, makanya Allah nyatakan begitu. Paham tidak? Ragu nih, mau bela agama Allah, ragu. Allah bilang intan surullah yang surkum. Jika kau menolong agama Allah, maka dia Allah akan menolongmu. Kenapa firman ini bisa turun? Ya, karena ada sebagian kecil yang ragu. Dan mungkin saja ini khitabnya kepada kita yang hidup di zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu perbedaan kata if, idza, in. Di sini diawali dengan kata wa idz qala Musa. Ingatlah pada waktu itu Nabi Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti hingga aku bisa mencapai tempat bertemunya dua lautan, atau aku berlalu 80 tahun, 70 tahun. Artinya jumlah waktu yang lama tidak masalah. Yang penting saya terus berjalan untuk bisa mendapati guru. Itu maksudnya, mafhumul mantuq. Wa summiya Yusa fatah li'annahu kana yakhdumuhu wa yulazimuhu fil hadar was safar li ta'allamu minhu. Di sini ada hikmah juga bagaimana seorang murid menemani guru. Artinya apa di sini? Yusa dia sebagai muridnya Nabi Musa tidak hanya datang mengambil ilmu, tapi juga berkhidmat. Yang ngurus makanannya, yang berkhidmat kepada gurunya, dan seterusnya. Nah, itu sebagai bentuk aturan dalam menuntut ilmu juga, ya. Khususnya yang di pesantren, yang lagi studi di pesantren, ya harus seperti itu, berkhidmat. Dan bukan hanya cerita Nabi Musa, Rasulullah juga mencontohkan undang-undang itu. Banyak sahabat-sahabat, Anas bin Malik ditawarkan oleh ibunya, wahai Rasul, ini anak saya serahkan kepada. Nabi tahu ini anak kecil, gak bisa dijadikan pelayan. Itu sebenarnya bahasa halus agar apa? Dia belajar kepada Nabi, dan Nabi tidak mungkin memperlakukan anak itu sebagai pelayan. Nabi gak pernah suruh apa-apa itu anak. Tapi karena banyak yang ingin anak-anaknya bisa belajar kepada Rasul, saking banyak, maka ada yang pakai cara semacam itu. Hanya 10 tahun Anas bin Malik ya bisa di dalam rumah Rasul karena masih anak-anak. Sama istri-istrinya Nabi gak ada masalah, masih anak-anak kecil. Itu sebenarnya mau belajar. Nah, nanti dengan sendirinya kita bisa pahami bahwa oh, yang disebut dengan belajar harus apa? Ada namanya khidmah. Ada namanya khidmah. Di situ ada ziyadatul barakah.
Dan ini nanti keberkahannya bukan hanya kepada murid yang belajar, tapi dia akan turun-temurun. Ya, entah nanti anak kita atau cucu kita atau cicit kita akan mendapat itu. Dan itu sudah tajribah ulama. Itu sudah diuji coba, ya, eksperimennya para ulama. Itu begitu. Gak ada itu. Orang tuanya doa, minta anak jadi anak soleh, anak yang alim. Tapi sama ulama gak pernah kenal. Majlis gak pernah hadir. Gak pernah nuntut ilmu, gak pernah mendengar itu nasihat para ulama, gak ada menyambung koneksi sanad keilmuan dengan ulama. Kemudian dia doa, ya doanya anaknya gak bakal jadi, gak bisa. Itu sudah masuk undang-undang. Undang-undangnya begitu. Imam Bukhari jadi Imam Bukhari karena ayahnya cinta ulama, sekalipun ayahnya bukan ulama. Itu makin kuat hubungan dengan ulama tersebut, makin besar anak turunan kita mendapatkan keberkahan itu. Tahu Abu Hanifah Al-Imamul A'zam, beliau mengatakan ana min barakati doa Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Saya jadi Imam Abu Hanifah karena berkat doa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ternyata kakeknya beliau itu dekat dengan Sayyidina Ali. Hadir majlisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berkhidmah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya cucunya imam besar, Al-Imam Abu Hanifah, yang sensus di zaman kita menyatakan mazhab terbesar yang dianut di zaman kita, mazhab fikih itu mazhab Hanafi, nomor 1 paling banyak. Barokahnya doa dan khidmah kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya Yusuf bin Nun dia memposisikan diri sebagai murid dan juga sebagai khadim, melayani Nabi Musa. Ya. Subhanallah. Di sini disebutkan tempat Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Itu ada yang mengatakan Bahrul Faris war Rum. Dia berada di lautan Persia dan Romawi. Ada juga yang menafsirkan itu segitiga Bermuda kalau zaman sekarang, ya, tempat-tempat yang misterius yang jarang dijangkau oleh manusia. Disitulah tempat seorang hamba yang soleh itu, yang disebut oleh ulama tafsir adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ada tafsiran yang menarik, kenapa Allah Ta'ala menyebutkan secara spesifik nama tempatnya. Artinya Allah sifati lokasi di mana orang soleh tersebut berada. Itu istilahnya Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua lautan. Salah satu ulama tafsir terkemuka di Mesir, Syekh Mutawalli Sya'rawi, dalam tafsirnya itu beliau menafsirkan karena ada isyarat dari Allah Ta'ala bahwa Nabi Khidir alaihissalam menguasai dua lautan ilmu, lautan ilmu zahir dan lautan ilmu batin. Jadi itu dimajaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa untuk mencari lokasi tersebut, ambil seekor ikan. Jadi pakai simbol, ya, pakai isyarat. Ambillah seekor ikan di pinggir laut. Kemudian nanti ikan ini dia akan menunjukkan jalan ke lokasi bertemunya dua lautan. Subhanallah. Maka diambillah seekor ikan waktu itu. Wafir riwayah, ya, diambil ikan ini disebut dengan ikan Musa kalau bahasa Arab, samakatu Musa. Kalau kita di sini sebut ikan apa, sebelah. Ikan sebelah itu bahasa Arabnya ikan Nabi Musa. Ada kisah yang kadang-kadang tidak tepat meriwayatkan, ya. Dikatakan dalam riwayat bahwa ikan itulah yang diambil oleh Nabi Musa. Kemudian perjalanan mereka dengan Yusuf bin Nun, mereka lapar, nah ikan itu dimakan.
Ternyata dimakan baru separuh, Allah hidupkan. Kemudian ditunjukkan jalan menuju ke tempat bertemunya dua lautan. Nah, kebanyakan riwayat ini yang disampaikan. Padahal menurut saya yang lebih sahih riwayat adalah ketika Nabi Musa membelah Laut Merah, mukjizat, dikejar oleh Firaun. Kemudian Nabi Musa diperintahkan memukulkan tongkatnya, Laut Merah itu terbelah. Nah itu, ikan itu berada persis di tengah. Persis di tengah, sehingga dia terbelah jadi dua. Paham tidak? Dia terbelah jadi dua, karena lautan itu kan terbelah. Yang separuhnya terbelah ke bagian kanan, yang separuhnya ke kiri. Nah, Allah hidupkan jadi ikan sebelah. Karena peristiwa itulah maka dinamakan ikan Nabi Musa. Ya. Jadilah namanya ikan sebelah ya, sampai sekarang. Ikan yang paling aneh yang pernah kita jumpai ikan itu. Dan Imam Ghazali mengatakan aktsarul makhluk yang paling banyak jumlahnya itu adalah fil bahr, yang ada di lautan. Yang ada di lautan itu makhluk yang paling banyak dan jenisnya yang paling lengkap. Apa sih yang di darat itu, di laut pasti ada. Ular, di laut ada. Orang sini bilang lado misalnya. Ya. Sapi juga ada, ikan wajahnya mirip sapi. Kuda juga ada, ikan kas kuda ya. Jadi semua yang di darat itu ada di laut bentuknya. Ya. Bahkan yang di laut jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Nah, itu pernyataan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Walhasil dibawalah itu ikan, Allah perintahkan ambil itu ikan, dibawa, berjalanlah Nabi Musa dengan Yusha bin Nun ya, Yusha bin Nun. Perjalanan yang panjang, bukan perjalanan singkat. Makanya di dalam Al-Quran memang tidak menyebutkan berapa lama perjalanan itu. Tapi kita bisa mengilustrasikan bahwa perjalanan itu perjalanan yang sangat jauh. Karena Nabi Musa menyatakan kecapean. Dulu kita pernah bahas, kekuatan Nabi Musa itu jauh berbeda dengan kita. Orangnya kuat. Ya. Riwayat 80 laki-laki. Satu orang Nabi kekuatannya seperti 80. Ada yang mengatakan 100 dalam riwayat yang lain. Dengan fisik yang sangat kuat. Kemudian Al-Quran menginformasikan bahwa Nabi Musa mengatakan, saya kepayahan, kecapean. Berarti ini perjalanan jauh. Jauh sekali. Maka di sini dikatakan, falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahr. Ketika keduanya telah mencapai daripada tempat bertemunya dua lautan tadi, lupa. Siapa yang lupa? Yusha bin Nun. Dia lupa bahwa ikan itu sudah lepas. Jadi ikan ini diambil satu ekor, dimasukkan di zanbil. Zanbil itu keranjang. Nah, Yusha bin Nun pergi di satu tempat, ada sahra, ada batu besar. Ternyata di situ ada mata air. Disebut dengan ma'u ainil hayah, mata air kehidupan. Ya, konon katanya itu air kalau diminum umurnya panjang. Itulah yang diminum oleh Nabi Khidir. Mata air itu. Ini yang dipercaya oleh mayoritas para kaum sufi. Jadi Yusha bin Nun ambil air wudu mau sholat dengan syariat mereka, tidak menyadari bahwa air itu adalah air kehidupan. Jadi tidak tahu juga itu air kehidupan. Ternyata air itu ketika dia wudu itu terkena ikan, karena dia yang bawa ikan di keranjang. Nah, ikan yang sudah mati terkena air itu tiba-tiba gerak, hidup. Maka ketika hidup ini ikan, dia lari. Itu ulama menggambarkan
dia lari mengambil jalan di laut. Jadi larinya itu menuju ke laut. Berarti lokasinya ini memang sudah dekat dengan laut. Maka dikatakan di sini tempat yang dimana berkumpulnya air di dua lautan. Nah, Yusha bin Nun lupa bahwa sesungguhnya ikan itu sudah lepas dan lupa mengabarkan kepada Nabi Musa. Padahal untuk bisa menemukan pemuda atau hamba yang soleh itu harus nanti Allah sudah nyatakan tadi, harus ikan itu yang akan menunjukkan. Nah, ini ikannya sudah lepas. Yusha bin Nun pergi kepada Nabi Musa, kemudian lupa. Ketika sudah dapat lokasi, apakah ini tempat pertemuan dua lautan? Nah, mana ikannya? Ah, sudah lari ikannya. Yusha bin Nun mengaku, saya bisa lupa, ini syaitan yang buat saya lupa. Kan di sini dikatakan ketika keduanya sampai di lokasi tersebut, kemudian Nabi Musa bertanya, mana itu ikan? Dia mengatakan lupa, ikan sudah lepas. Di mana? Kata Nabi Musa. Akhirnya mereka balik lagi. Ketemu itu ikan, dia sedang jalan. Jadi dia masuk ke laut, lautnya terbelah. Kayak apa namanya? Seperti lubang. Ya. Ajaba dalam bahasa Al-Quran. Ini ikan ini dia jalannya jalan yang aneh, tidak seperti biasa. Dia masuk ke lautan, lautan terbelah bagian atasnya. Wa fir riwayah, setiap lautan yang dilewati oleh ikan itu jadi padat. Jadi bukan dia nyelam dalam laut, tapi laut jadi padat, dia jalan di atas begitu. Ya, mukjizat. Akhirnya Nabi Musa melihat ikan itu. Ya, akhirnya diikutilah ikan itu sampai akhirnya ikan itu membawa ke tempat yang dituju. Itulah yang disebut di surat Al-Kahf ayat 62. Falamma jawaza qala li fatahu atina goda'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, yaitu ikan tadi. Sesungguhnya kita telah merasa letih. Nah, Musa mengatakan, kita sudah letih nih, perjalanan jauh nih. Karena perjalanan kita ini. Ternyata muridnya menjawab, tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Itu bahasa Al-Quran tuh, ya, aneh sekali cara jalannya. Bagaimana ulama menafsirkan kata ikan ini berjalan aneh? Imam Qatadah mengatakan, yaitu dia tidak menempuh satu jalan kecuali air itu berubah menjadi padat. La yasluku fihi tariqa illa sara al-ma jamida. Ini gol Imam Qatadah. Ulama lain mengatakan dia menjadi seperti lubang. Jalan yang dilewati oleh ikan itu seperti lubang. Maka qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Kata ketika balik ikannya itu jalan, mereka ikuti itu ikan karena sudah jadi padat itu laut. Ya, jadi bisa ikut melangkah. Ikan itu bawa mereka sampai ke lokasi tersebut. Bertemunya dua lautan. Tempat di mana bertemunya dua lautan. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka keduanya pun mendapati hamba tersebut yang telah kami berikan rahmat di sisi kami, dan kami telah mengajarkan kepadanya ilmu laduni atau ilmu di sisi kami. Siapa dia? Nabi Khidir. Nah, didapati Nabi Khidir sedang sholat. Musa terkejut ketika sampai di lokasi tersebut. Ini berarti lokasinya ini tengah lautan.
Makanya Syekh Mahfud Termasi meriwayatkan bahwa Nabi Khidir itu hidup di laut, Nabi Ilyas hidupnya di darat. Ini kan yang dipercaya masih hidup para nabi ya, Nabi Khidir di laut, Nabi Ilyas di darat, Nabi Isa dan Nabi Idris di langit. Ada yang di laut, ada yang di darat, ada yang di langit. Terkejut itu mendapati seorang hamba sedang sholat. Maka Nabi Musa menunggu sampai selesai sholat. Selesailah dia sholat, fasallam alaihi. Nabi Musa memberikan salam kepadanya. Faradda alaihi salam. Kemudian Nabi Khidir menjawab salamnya. Setelah itu disebutkan bahwa perjumpaan ini baru awal Nabi Musa disebut sebagai muridnya Nabi Khidir. Kalau kita merenungkan, makomnya Nabi Musa itu lebih tinggi dari Nabi Khidir. Tapi kenapa Allah perintahkan Nabi Musa untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir yang derajatnya justru di bawah Nabi Musa? Ada dua poin penting di sini. Yang pertama, jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Ya, sekalipun kita menganggap diri kita, oh kayaknya sudah cukup dah, ilmu saya sudah cukup. Nah itu dikatakan dalam undang-undang keilmuan agama Islam, orang paling bodoh. Karena ilmu itu kalau kita habiskan umur untuk kita pelajari semuanya, umur tidak cukup. Masih banyak yang kita tidak tahu. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, tidak boleh memandang guru dari aspek apapun. Oh dia lebih muda dari saya lebih tua, gak boleh. Karena Nabi Khidir di bawah Nabi Musa. Tapi Nabi Musa dengan tawadu, dia melepaskan semua atribut sebagai ulul azmi, sebagai nabi yang mulia, yang bisa berdialog dengan Allah. Dia tanggalkan semua. Itulah murid sesungguhnya. Di hadapan guru tidak ada apa-apa dia. Sekalipun gurunya itu berada di bawahnya, mungkin dari strata sosialnya di bawah, ekonominya di bawah, umurnya di bawah. Enggak, kalau berbicara ilmu ini enggak dilihat itu. Itu yang dilakukan Nabi Musa, dan sengaja Allah menyenting begitu. Ya. Maka di sini dikatakan, ini Nabi Khidir nanti kita bahas pertemuan berikut panjang. Ya. Wa inna ma sumiyal Khidir, dinamakan orang tersebut Khidir li'annahu idza shalla fi makan, karena apabila beliau sholat di satu tempat, maka tempat itu yang kering berubah jadi hijau. Khidir itu artinya hijau. Itu julukan. Ya. Ibnu Katsir mengatakan ini banyak riwayat, banyak pendapat. Ini sosok Nabi Khidir ini sosok yang riwayatnya sangat banyak. Namanya saja itu bisa 10 lebih. Nama asli diperdebatkan. Misalnya Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir mengatakan namanya itu Khidir. Itu Khidir itu adalah anaknya Nabi Adam. Jadi kalau misalnya masih hidup tuh umur berapa itu? Jadi Al-Khidir bin Adam, kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Ada juga yang mengatakan anaknya Fir'aun. Ada banyak riwayat tentang sosok Nabi Khidir. Akan tetapi golongan para sufi cenderung mengambil pendapat namanya adalah Balia bin Malkan. Khidir julukan namanya Balia bin Malkan. Itu yang kami juga cenderung ke pendapat itu. Nah insyaallah kita bahas lanjutannya di pertemuan berikut, ya, membahas tentang ayat lanjutannya terkait kenabiannya Nabi Khidir, kemudian proses awal daripada belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan bali tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.